warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vina Fitri Alawiyah dengan NIM 208240616 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan terkait pembelajaran dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 6 pokok utama, antara lain yang pertama adanya pengantar metodologi studi Islam. Yang kedua, sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam. Yang ketiga, agama dalam kehidupan manusia. Yang keempat, karakteristik dan dimensi ajaran Islam. Yang kelima, penelitian agama dan keagamaan. Dan yang terakhir, pemikiran Islam yang bersifat universal, eksklusif, dan inklusif. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, yaitu Bapak Ridho Riyadi, MPDI, dan tak lupa juga teman-teman yang telah menonton video saya kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, pernahkah kalian berpikir mengapa sampai sekarang Islam yang usianya sudah lebih dari 14 abad masih tetap relevan hingga saat ini? Faktanya, hal tersebut ada kaitannya dengan metodologi studi Islam. Karena metodologi studi Islam berperan dalam cara berpikir kita mengenai Islam itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pengantar metodologi studi Islam. Metode berasal dari bahasa Yunani, yakni meta berarti menuju, sedangkan hodos berarti jalan. Dengan demikian, metode merujuk pada cara atau jalur yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu tujuan. Dalam konteks Islam, metode berarti cara ilmiah untuk memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Metodologi membantu kita menentukan prinsip dan langkah dalam memecahkan persoalan. Persoalan yang dimaksud di sini adalah persoalan keagamaan dan cara yang sistematis dan kritis. Urgensinya sangat besar karena melalui metodologi kita bisa meningkatkan kualitas keislaman, memperkuat ketakwaan, dan memperluas wawasan agar mampu menghadapi tantangan kehidupan modern. Pembahasan yang kedua yaitu terkait sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang bermakna tunduk, patuh, dan berserah diri. Makna ini menggambarkan inti dari ajaran yang ditunjukkan untuk keselamatan manusia. Studi Islam sudah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan pada masa Bani Umayyah, dan dilanjutkan lagi pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa yang terakhir yaitu pada masa Abbasiyah, pusat kajian Islam terletak di pusat Baghdad, yaitu terletak di Baitul Hikmah, tempat para ulama dan ilmuwan menerjemahkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Sementara itu, di dunia barat, istilah Islamic Studies juga mulai dikenal sebagai upaya memahami Islam secara akademis. Jadi, perkembangan studi Islam sebenarnya berjalan secara paralel antara dunia Islam dan dunia barat. Pembahasan yang ketiga adalah terkait agama dalam kehidupan manusia. Pengertiannya, agama adalah rangkaian ajaran dan keyakinan yang dianut oleh individu atau kelompok dengan orientasi utama pada hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi agama dalam kehidupan manusia tentunya sangat beragam dan saling terkait seperti fungsi edukatif, penyelamat, hingga sosial. Sedangkan peran agama sangat penting dalam pembentukan norma sosial yang menjadi dasar aturan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Pembahasan yang keempat yaitu terkait pengertian dan pembahasan karakteristik dimensi ajaran Islam. Definisi karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua tema utama yang berbeda pengertian. Kata karakteristik diartikan sebagai sesuatu yang khas atau karakter yang dimiliki oleh individu. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab antara lain aslim yang berarti damai, aslama berarti pasrah, istislam berarti penyerahan secara total kepada Allah, salim berarti bersih, dan salam berarti selamat. Adapun dimensi-dimensi yang ada dalam Islam antara lain
dimensi akidah yang menjadi fondasi keimanan, dimensi ibadah yang menjadi manifestasi kepatuhan kepada Allah, dimensi akhlak yang menjadi etika dan moral dalam kehidupan, dimensi muamalah yang menjadi regulasi interaksi sosial dan ekonomi. Pembahasan yang kelima terkait penelitian agama dan penelitian keagamaan. Tentu keduanya merupakan dua hal yang berbeda, di mana penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya hanya berfokus pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magic. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama itu sendiri sebagai sistem atau sistem keagamaan. Dengan menggunakan pendekatan ilmiah seperti analisis sejarah, observasi, dan survei, kita dapat memahami bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam realitas sosial. Pembahasan yang terakhir yaitu terkait pemikiran Islam universal, eksklusif, dan inklusif, serta relevansinya di era modern. Kata universalisme berasal dari bahasa Latin universum yang artinya alam semesta. Dan Islam eksklusif dipahami sebagai paham yang memandang Islam sebagai satu-satunya agama yang benar yang harus diikuti secara total tanpa tumpang tindih dengan sistem agama yang lain. Sedangkan Islam inklusif merujuk pada pemahaman Islam yang terbuka, toleran, dan menghargai keberagaman serta perbedaan dalam masyarakat. Dari pembahasan tadi, harapannya kita dapat memahami bagaimana metodologi studi Islam digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan harapannya kita dapat memahami Islam bukan hanya soal tentang ibadah saja, namun juga menggunakan pendekatan ilmiah yang sistematis. Semoga materi tadi dapat menambah wawasan kita terkait metodologi studi Islam, dan harapannya teman-teman semua dapat memahami pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.